itu nggak fokus di pondok. Jadi banyaknya anak nggak betah di pondok itu gara-gara mamanya membatin padanya. Karena saking sayangnya hubungan emosional dengan mamanya luar biasa. Nah, maka membatin itu diaplikasikan dalam bentuk doa panjang-panjang. Ya Allah, anak ulun ya Allah, jadikan anak yang soleh, habis Quran ya Allah, ini jadi penyelamat keluarga, murad masuk surga. Terus panjangin doanya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kemudian doa kerjasama dengan wali santri, wali kelas. Kalau sudah doa, jadi penyerahan pada Allah 100% tadi diaplikasikan dalam doa, kemudian kerjasama dengan wali kelas masing-masing. Yang putra kepada ustadz-ustadznya, yang putri kepada ustazahnya. Tapi yang montek ustazahnya bukan abahnya lah, mamanya. Nah, Pian putri lah. Nah, putri. Yang putri siapa lagi? Ada. Oh, Pian putri ya. Nah, mamanya yang berhubungan langsung kepada ustazahnya. Nah, kemudian narasi berhubung dengan ustazahnya itu ya supaya ada hubungan baik. Nah, jangan sampai ustazah yang dihubungi ini kemuyakan. Biasanya kalau ibu-ibu, nah mamanya pulang-pulang jadi mati HP ya. Nah. Jadi supaya ustazah ini merespon positif menerima HP dari mama dari anak kita nih, maka alangkah baiknya sebelumnya juga kita transfer amalannya, Kak. Karena apa? Ketika mamanya kita ini mau hubungi ustazah itu ketika tadi malam saya dihubungi oleh mamanya Fitri, contoh nama santri putrinya kan, atau Fatimah. Ketika dia duduk di kelas itu lihat Fatimah sini, kamu anaknya sebulan ya? Tadi malam belum dihubungi mama Pian. Jangan karena semangat, harusnya tawadhu sungguh-sungguh. Jadi seakan-akan ustazah atau ustadz yang dihubungi oleh kuitan ini dia memposisikan diri sebagai orang tua kedua untuk anak. Nah, karena ada hubungan emosional. Tapi kalau ustadznya ini atau ustaznya nggak kenal dan orang tuanya ya kan, pas masuk kelas, Fatimah sini, udah kayak gitu aja, kayak formal begitu aja belajarnya. Tidak ada hubungan emosional. Tapi kalau umpamanya mamanya udah connect dengan ustazah atau abahnya sudah connect dan ustadznya, itu ada hubungan emosional. Tadi malam saya dihubungi oleh bapak si fulan. Anaknya, dia nitipkan anaknya sama saya. Jadi ketika dia berhadapan ngaji, kamu anaknya si fulan ya, tadi kemarin berapa hari abah melakukan begini. Jadi ada hubungan emosional. Jadi seakan-akan ustadz dan ustazah ini akan mewakilkan dirinya sebagai orang tua kedua di sini. Ini pentingnya ada hubungan baik. Ketika berteleponan, supaya telepon kita ini respon positif tadi, transfer amalan dulu. Kayak tadi juga sama. Jadi langsung bayan gak ada apa-apa juga. Ya Allah, ulun akan baca Al-Fatihah ini atau baca Yasin berapa kali yang akan dibaca itu kepada para nabi, Rasulullah SAW dan keluarganya, sahabatnya, tabiin, para ulama, para wali-wali Allah sampai hari kiamat, khususnya untuk anak ulun dan ustadznya. Sebut namanya. Anaknya siapa namanya, ustazahnya siapa namanya. Kenapa? Ustazahnya ini adalah sebagai promotor untuk bagaimana membina anak kita. Kalau sudah Allah beri subsidi ustazahnya, nanti ustazahnya ini kesan mendidik kepada anak didik ini luar biasa. Kalau ada doa yang kuat dari langit. Bisa dipahami ya? Kemudian ketika ada hubungan baik dengan ustadz atau ustazahnya, jadi usahakan berteleponan ustadz dan ustazahnya sebelum hari Ahad. Dari Jumat kah, hari Sabtu kah. Berteleponannya itu berkenan dengan perkembangan pendidikan anak. Ustazah, gimana anak ulun tahajud menjalan kada? Contoh gitu kan. Gimana hafalannya bertambah kah? Berapa lembar nambahnya dari minggu kemarin? Jadi setiap minggu update berita tentang anak. Nah, jadi kalau sudah dapat informasi valid dari ustazahnya, dari wali kelasnya, atau dari ustadznya, besok hari Ahad berteleponan dengan anaknya. Nah, bertelepon dengan anaknya, modal pembicaraannya sudah ada, ahwalnya, keadaannya, beritanya dari ustadznya masing-masing. Sehingga ketika berteleponan itu langsung berbicara tentang anak, bukan bicara masalah bisnis online, masalah macam-macam, jangan. Diarahkan pembicaraan tentang pendidikan anak. Nah, kemudian ketika berteleponan hari Ahad, ini kita minimalisir berita-berita terutama dari mama-mamanya, berita-berita yang nggak ada kaitan dengan pendidikan.
apalagi berita negatif. Contoh berita negatif, mamanya garing, ini contoh negatif kan. Nah, faktanya garing. Jadi jangan diceritakan apa adanya, mama garing di ICU gitu segala macam. Sehingga ketika anak-anak dapat berita mamanya garing itu udah kepikiran, beban, nggak bisa ngaji. Udah ustazah ulun izin, kenapa mau pulang, mama ulun garing. Ini lagi di ICU segala macam. Akhirnya buyar pembelajaran. Nah, bagaimana ini faktanya memang garing nih. Ini problem. Nah, ada musibah sedikit. Dibahasakan di bahasa pendidikan, bahasa positif. Mamanya kayak yang langsung nelpon yang garing tadi atau abahnya, nah kayak ini ulun semua pandir, tolong mulai hari ini baca Yasin pian ini ditawajukan lagi. Doa pian agak dipanjangin lagi. Tahajud piannya agak diseriuskan lagi. Doakan kuat-kuat, mudah-mudahan asbab tahajud pian yang serius, yang sungguh-sungguh, baca Yasin pian yang sungguh, amalan pian yang serius sungguh-sungguh ini, mama yang kena sehari 2 hari ke depan Allah sembuhkan. Kan garing juga ya. Tapi beritanya beda. Kalau berita pertama membuat anak gelisah, berita kedua membuat anak sungguh-sungguh. Wih, iya kamu sakit apa gini? Ya. Akhirnya sang anak baca Yasinnya pun serius, bahkan menangis. Doa untuk mamanya serius, tahajudnya pun serius. Sehingga aktivitasnya bertambah sungguh-sungguh, nggak main-main. Beda loh santri yang orang tuanya zona aman ini kadang banyak mainnya, banyak sia-sianya. Tapi kalau ini ada masalah, kemudian orang rumah ini menyuarakan tolong kuatkan amalan, itu anaknya lebih sungguh-sungguh. Makanya dulu awal-awal di tahfiz itu anak yang cepat jadi hafiz itu anak-anak yang diterang, anak-anak yang paling sederhana miskin itu. Melihat keadaan keluarganya sakit begitu, anaknya sungguh-sungguh di sini. Tapi kalau di zona aman, duit ada aja, itu biasanya nggak sungguh-sungguh. Jadi jangan kita jadikan ada problematika di rumah itu sebagai alat untuk mendownkan semangat anak. Tapi adanya problematika ini membuat anak lebih semangat. Jadi artinya masalah di rumah ini adalah sebagai hal yang positif. Termasuk abahnya mungkin bangkrut semuanya. Bahasanya jangan bangkrut dikisahkan. Contoh kan, nah kayak tolong tawajjuhlah baca Yasin pian, nah tolong transfer kesan abah mama di sini. Mudah-mudahan asbab tahajud doa pian, nanti proyek abah ini cair lagi dalam berapa hari ke depan atau minggu depan cair lagi. Padahal bangkrut kisahnya kan. Tapi cair lagi. Sehingga anak ini ya ulun ini dilibatkan oleh kuitan ini supaya masalah rumah selesai. Jadi dia ada keseriusan belajar baca Yasin, tahajudnya, amalnya, ada keseriusan, ada kesungguhan. Jadi diminimalisir berita negatif. Kemudian supaya anak ini fokus lagi, dalam tahun ini kita canangkan tahun ini adalah tahun fokus bahagia dengan Al-Quran, betah dengan Al-Quran, maka tidak ada perizinan untuk pulang. Apapun bentuk alasannya, pengantinan, perkawinan, tasmiyahan, tasyakuran, haulan, menyeratus, menyelam, macam-macam alasannya. Nggak ada. Tolong kita santri kita fokuskan tahun ini. Nah, perizinan pulang hanya ada nanti pertengahan Ramadan. Nah, siap ya? Pertengahan Ramadan. Insyaallah. Ya, pertengahan Ramadan baru boleh bulik. Sekarang nggak tuntas Al-Qur'annya, hafalan jangan bulik dulu. Wala tamutunna illa antum muslimun. Jangan ada bulik sebelum tuntas. Nah, Ramadan itu pulang itu sebenarnya untuk bagaimana memotivasi tetangganya, jiran tetangga untuk mondok juga. Itu tujuan buliknya dakwah, bukan? Itu dari memang selama ini evaluasi pembelajaran tahun kemarin kita ini kurang koordinasi dengan orang tua. 2 orang tua kurang, sehingga anak itu kecenderungannya itu karena tidak ada subsidi rohaniat dari kampung halamannya, tidak ada support doa dari kampung halamannya, sehingga anak itu disorientasi. Bawaannya enggak guring aja, bawaannya enggak makan minum aja. Jadi kebahagiaannya ketika makan minum, Mbak. Bahagianya imungnya perasaannya tuh pas jadwal makan, bancap ke dapur. Wah, berarti ini kurang doa dari kuitannya. Tapi kalau yang jadi-jadi itu, yang doa kuitannya jadi itu dari rumahnya, lo lihat karakternya nih, mamanya serius doakan dari rumah. Itu walaupun yang buahnya makanannya tetap meroja, mantap. Jadi lo lihat nih, ada berapa orang santri lo lihat. Tuh aju, berarti ini kuitannya mendoakan terus nih. Bahagia dengan Al-Qurannya. Kalau yang lain tuh, yang paling nyaman tuh makan minum tuh, enggak? Kantin, koperasi itu yang makanya setiap pemandiran di telepon itu hari Ahad ulun dengar ulun itihi gitu kan.
Bah, duit kurang, bah, belanja nih. Aduh, duit lagi dibicarakan di awal-awal nelpon tuh. Nah, jadi tolong di setting ketika pembicaraan berteleponan setiap hari Ahad tadi jam 9 sampai sebelum asar itu di setting pembicaraan langsung. Pembicaraan kuitan dengan anak itu masalah program dulu. Kayak Pak tahajud pian, kayak Pak tambahan apalan bari kayak Pak terjaga dulu. Itu dulu yang ditanya. Sholat duhanya jalan gak ada, zikirnya jalan gak ada, doakan mama abah jalan gak ada, istiqomah tiap malam. Terus itu ya, baru nanti terakhirnya keperluan, jajan, duit, sama macam. Hampir, itu tadi karena kita kurang koordinasi dengan orang tua, ya, rata-rata hari Ahad dulu dengar pemandirannya duit ke duit. Karena memang kebahagiaan santri ya zamannya zaman bahagia dan makan minum, Pak. Kita bahagia gitu juga, kita rasakan. Terasa sih ini. Allah. Jadi kita inginkan ke depan ini Al-Quran itu membahagiakan, bukan litasko, ma'anzalna alaikal Quran litasko, tapi Al-Quran itu sebaliknya. Kebalikan litasko itu litas, supaya kita bahagia, bahagia dengan Al-Quran. Kita rancak sih sudah saya sampaikan, jamaratun riyadil jannah, kalau kamu melewati taman-taman surga maka ambil buahnya, nikmati, makan, bujur-bujur gitu. Kayak kambing, sapi itu kalau lihat kebun hijau, Pak, ada buah, ada daun hijau, itu nggak mau dikeluarin dari kebun tuh, diusir kayak apa tetap ke situ pulang. Nah, Jarulat sama santri giliran jangan kalah yang sapi kambing. Sapi itu diusir dari halaqah Quran itu kenapa maunya? Kambing itu diusir dari kebun, apalagi kita bagaimana santri ini kalau ada support doa rohani dari orangnya, dia akan betah dengan Al-Quran, bahkan bahagia dengan Al-Quran. Bahagia dengan tahajudnya, sholatnya, ini kan bahagia. Tapi kalau kurang-kurang doa, ya itu tadi kita di Darul Jaga itu, malah santri lah. Refreshing ini macam-macam. Di sini juga santri ini refreshing juga macam-macam kalau kurang-kurang doa dari kuitannya. Nah, ini yang kita harapkan kerjasama bilateral kerjasama segitiga santri, orang tua santri dan ustaz atau ustazahnya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita mengharap monitoring prestasi santri itu yang ditanyakan lagi itu hafal simpan, bukan hafal buang. Alhamdulillah ya ulun hafalannya belum lebih, padahal yang tersimpan cuma 5 juz saja. Yang lainnya masih mana-mana hafalannya. Jadi yang ditanyain terus berapa juz yang betul-betul hafal simpan kan kayak. Jangan yang hafal buang, hafal simpan. Maksudnya apa, Mai? Kayak hafalan pian Al-Fatihah tuh nah. Al-Fatihah pian ini pian baca nih sampai kiamat nggak mungkin lupa. Itu kayak juz yang ada juz 29, 28. Hafalan pian harus kayak Al-Fatihah targetnya. Nggak akan juga lupa lagi sampai kiamat. Jadi prestasi kita ini, prestasi anak kita tuh kalau hafalnya tersimpan. Jangan sampai kita dapat informasi hafalnya sekian tapi banyak nggak tersimpannya. Nah, tolong nanti koordinasi dengan anaknya setiap hari itu teleponannya masalah prestasi. Nah, nggak usah diberitakan berita negatif di rumah sehingga anak kita ini fokus, tawajuh, sungguh-sungguh bahagia dengan Al-Quran. Itu yang ulun dapat sampaikan kurang lebihnya. Mudah-mudahan ada kerjasama yang baik antara kita dengan oleh santri dan pondok. Mudah-mudahan ke depan ada keberkahan insyaallah. Amin. Mudah-mudahan anak yang jadi hafiz, alim, bermanfaat untuk keluarga, bagi orang kampung, jiran, tetangga dan seluruh umat manusia insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.